Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman ya, ini tentang perlakuan setelah panen anggur. Nah, ini adalah anggur Veles ya. Kemarin udah selesai dipetik ya. Jadi yang tinggal sisa-sisa itu udah dipetik semua ya sama Mas Fatir. Ini video saat pemetikannya. Bapaknya minta. Asih. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perlakuan setelah selesai panen anggur. Nah, ini adalah bekas tangkainya. Lihat tangkai dompolan buahnya. Untuk selanjutnya pembuahannya ada di belakang tangkai ini ya. Jadi di but-but setelah tangkai buah ya, atau di belakang tangkai buahnya. Jadi nanti kita cari but-but di sini ya. Di belakangnya seperti ini pun sama, lihat. Ini pembuahan di sini. Nanti ini bekas tangkai buahnya kita buahkan di belakangnya di sana ya. Nah, ini kondisi pohonnya sekarang ya. Karena di fase pematangan buah, tentu saja sudah tidak dilakukan penyemprotan juga ya. Dan juga untuk penyiramannya juga sudah tidak dilakukan juga ya, karena sudah matang juga kemarin ya. Ini kondisi terkini pohonnya. Nah, ini sebenarnya ini kalau kita potong untuk jenis-jenis yang genja, insya Allah berbuah ya. Tapi karena saya tidak ingin langsung membuahkannya, kalau saya ya, bisa teman-teman tiru silahkan ya, kalau memang ada manfaatnya. Kalau saya biasanya ini ya, setelah panen itu langsung saya aplikasikan yang namanya asam humat. Nah, ini ada air 4 liter, mau saya campur 1 sendok asam humat. Jadi asam humat itu adalah pembenah media tanam. Nah, karena memang sepanjang ini kan kita sudah memberikan pupuk ya, pupuk apapun ya masuk ya. Jadi seperti yang saya selalu bilang, kalau bisa itu kalau kita tanam anggur dengan medianya pot atau planter bag ya, itu memang kalau saya biasa menggunakan asam humat. Minimal itu 1 bulan sekali. Terutama setelah panen anggur, biasanya saya langsung aplikasikan asam humat. Ya, jadi ini yang pertama saya lakukan ya. Setelah panen itu saya aplikasikan dulu asam humat di minggu ini ya. Nah, minggu depan bisa mulai kita masukkan lagi pupuk generatif ya. MKP aja sebenarnya cukup ya. MKP atau tambahkan NO3. Kalau ada tambah karate plus boroni, itu 2 kali aplikasi aja ya. Setelah itu kita stres air lagi, baru kita buahkan lagi. Dan untuk asam humat ini tidak akan membuat overdosis ya. Karena selama ini saya aplikasikan asam humat itu belum ada 1 pohon pun yang overdosis gara-gara asam humat. Jadi asam humat ini memang sebagai pembenah media tanam ya, untuk mengurangi residu pupuk kimia yang kita berikan ya secara terus-menerus. Makanya bisa kita campurkan pada saat aplikasi pupuk pembuahan maupun pupuk pertumbuhan ya, itu bisa minimal banget itu 1 bulan sekali. Nah, ini adalah pembenah media tanam. Tinggal kita aplikasikan saja ya semuanya. Jadi ini sekitar 4 liter airnya ya. Warnanya hitam ya. Ini bukan cuma diaplikasikan di pohon anggur ya. Saya rasa banyak sekali pertanian yang sering saya lihat ya, baik itu cabai, tomat, dan semua jenis tanaman. Biasanya kalau untuk pembenah tanah biasanya dicampur asam humat pasca panen ya.
Tapi karena anggur ini tidak sekali panen ya teman-teman, jadi bisa berkala. Alangkah lebih baik memang teman-teman bisa ikut mengaplikasikan asam humat ini. Jadi mereknya bebas, silahkan, yang penting asam humat. Karena sebenarnya sama aja ya, kadang-kadang hanya beda merek atau beda kemasannya saja. Apakah wajib atau harus ya? Menurut saya sih kalau selama ini efektif ya. Selama saya tanam, karena saya kan tanamnya di atas rumah ya, jadi otomatis ya selama ini sih efektif untuk penggunaan yang namanya asam humat ini ya. Jadi ini sepanjang minggu ini dikasih asam humat, dan minggu depannya bisa diaplikasikan pupuk generatif ya. Nanti sekitar bulan depan ini bisa kita mulai pangkas atau pruning pembuahan lagi. Nah ini contoh ada harol, perlakuannya sama ya. Setelah panen dikasih asam humat dulu, kemudian ini 2-3 kali aplikasi pupuk generatif lagi, baru dipangkas. Nah ini contohnya tangkai buahnya di sini ya. Kita buahkannya, kita di belakangnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah di boot kelima setelah buah ini hasilnya. Jadi kalau saya biasanya seperti itu ya. Saya tidak pernah memaksakan anggur agar terus-terusan berbuah ya. Jadi saya istirahatkan dulu ya. Jadi di masa jedanya itu dimasukkan asam humat sekali, kemudian bisa pupuk generatifnya 2 kali atau 3 kali, baru setelah itu ya seminggu sampai 10 hari kemudian bisa dilakukan pemangkasan lagi. Sekalian istirahat ya. Nah selanjutnya tinggal kita pelihara lagi. Cabang tersiernya kita batasi sampai 15 daun lagi, kita besarkan lagi, kita tuakan lagi, nantinya kita buahkan di belakangnya lagi selama masih ada tempat. Jadi kalau satu tersier ini membawa 2 dompol atau 2 klaster buah ya, ini insya Allah aman lah. Makanya saya tidak pernah membuahkan anggur itu terlalu banyak ya. Saya main aman saja agar nutrisinya tetap tercukupi ya. Jadi pohonnya ini tidak terlalu membawa banyak buah juga, dan terlalu mengeluarkan daya yang sangat besar ya. Jadi kan tidak itu ya, nanti buahnya banyak, tiba-tiba setelah panen raya pohonnya kurang nutrisi ya, kadang mati. Itu kan mending kita buahkan secukupnya saja, tapi kondisi pohonnya tetap terjaga ya, kesuburannya, kesehatannya ya. Nah kira-kira seperti itu. Itulah perlakuan yang biasa saya lakukan setelah panen anggur. Nah semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.